Putri, Suami putri. surat keputusan Kaisar tiba. Erniang. Putri, apa yang kamu lakukan? Surat keputusan Kaisar, tiba keluarga Jin, terima keputusan. Dengan kekuatan dari surga Kaisar memerintahkan. Jin Duolu telah mengecewakan rahmat Kaisar gagal dalam tugas dan perilaku. Pengawasan yang lemah memungkinkan pemberontak mengambil kesempatan. Menyusup ke istana Tubo dengan menyamar sebagai pengantar alat ritual. Menyebabkan kehilangan nyawa. Merusak hubungan diplomatik antara Tang dan Tubo. Benar-benar kejahatan yang mengerikan. Seluruh keluarga harus dihukum mati. Demikianlah keputusan Kaisar. Bawa keluarga Jin dan tahan mereka. Saya sudah bukan bagian dari keluarga Jin, kamu tidak bisa menahan saya. Putri, ketiga perintah Kaisar tidak bisa dilanggar. Saya sang putri punya sesuatu untuk dikatakan. Hanya meminta kalian mundur sejenak, apa itu tidak bisa. Jenderal, ketika kamu masuk tadi, kamu juga melihat saya menampar ibu mertua saya. Kalian juga melihat betapa kejamnya saya. Ya, saya melihatnya langsung. Putri tidak tahu adat wajahnya lembut tapi hatinya kejam. Imping juga bisa bersaksi. Putri arogan dan membuat marah. Dia adalah ibu mertua saya di depan umum. Saya begitu durhaka dan melanggar norma. Memukul ibu mertua tidak hanya melanggar 7 alasan perceraian, tapi juga melanggar hukum moral. Meskipun Jin Duolu tidak mau, pemerintah seharusnya memaksa Jin Duolu untuk bercerai dengan saya Zhaoyang. Dari sekarang saya dan Jin Duolu tidak lagi menjadi suami istri. Setelah ini pria dan wanita bisa menikah dengan siapa saja. Keberuntungan dan bencana tidak lagi terkait. Bagus, sangat tegas. Untuk menunjukkan ketegasan saya akan bertepuk tangan 3 kali di depanmu. Tepuk tangan pertama sumpah menjadi asap. Memutus janji seumur hidup. Tepuk tangan kedua hubungan suami istri berakhir. Dari sekarang kita berpisah. Tepuk tangan ketiga kita putus hubungan. Saya dan Zhaoyang akan pergi masing-masing. Hidup dan mati saya tidak lagi terkait dengannya. Putri, kamu sudah bukan bagian dari keluarga Jin. Yang bisa pergi-pergilah. Putri, pergilah sejauh yang kamu bisa. Putri, meskipun kamu tidak bisa mengubah keadaan, tidak perlu mengikuti. Aku hanya berharap kita tak bertemu di jalan ke neraka. Zhaoyang tak akan membiarkanmu melangkah ke neraka. Kita akan bertemu lagi di jalan bunga kuning. Tertawa di jalan hujan dan kabut. Bawa mereka pergi. Hati-hati, istriku Xiaoyu sedang hamil. Asi, jaga dirimu. Di mata Asi, tuan ketiga yang paling penting. Pergi. Menghadap putri ketiga. Peng Gonggong, segera sampaikan aku ingin bertemu ayah. Putri Kaisar sedang sibuk. Aku punya urusan penting untuk bertemu ayah. Kaisar telah memerintahkan untuk tidak menemui siapapun. Maaf, tak bisa mematuhi. Ayah tak mau menemuiku. Aku akan berlutut sampai dia mau menemuiku. Benar-benar bencana datang tiba-tiba. Semua ini kesalahanku. Kakak, jangan bicara begitu. Kita semua yang mendorongmu mengambil tugas ini. Berharap tamparan Zhaoyang ini bisa mengubah nasib keluarga Jin. Untungnya kakak ipar cepat berpikir.
Kalau dia juga ditangkap, tak tahu siapa lagi yang bisa membela kita. Tapi ini memberatkan adik kedua. Aku dan istriku cintanya sekuat emas. Meski terpisah, hanya alasan di depan dan belakang orang. Tak menghalangi cinta dan kesetiaan kita. Sekarang aku dan dia bertepuk tangan, aku bahagia dan sedih. Bahagia karena istriku bisa selamat. Sedih karena takut terpisah selamanya. Paman, wanita hamil itu misterius. Bahkan energi negatif terbesar pun bisa ditahan. Kita pasti bisa mengatasi kesulitan. Zhaoyang itu cerdik. Pasti ada cara untuk menyelamatkan kita. Lagi pula kakak ipar juga permata kaisar kan. Jadi bagaimana mungkin kaisar tega membuatnya janda? Kupikir, setelah kemarahan Tubo mereda, kaisar akan melepaskan kita. Ya, kaisar hanya menakut-nakuti kita. Aku tidak bersalah. Aku tidak melakukan apapun yang membahayakan negara. Bagaimana mungkin aku Kaisar bersalah? tak akan menuduh orang baik. Dia seperti ayah bagi rakyat, pasti akan membela kita. Hanya sedikit masalah kecil. Saya akan tinggal di sini dengan tenang untuk menjaga kehamilan. Baru saja selesai bicara mereka langsung datang untuk membebaskan kita. Kaisar memerintahkan untuk mengunci seluruh keluarga Jin. Bawa mereka keluar, dikunci kemana? Putri, silakan bangun. Kaisar bilang tidak mau bertemu dengan kalian. Saudari ketiga, saudari adik-adik kelima sudah memberitahu semuanya. Kamu terus berlutut seperti ini tidak ada gunanya, bangunlah. Bangunlah. Ayo bangun, hati-hati putri. Kita bertiga datang bersama untuk menemani kamu menemui ayah. Masalah ini sangat besar, saya tidak ingin menyusahkan kalian. Saudari ketiga, kita pernah bilang bersatu kita kuat. Kamu juga pernah bilang kasih sayang keluarga tak ternilai. Ya, di saat seperti ini sebagai saudari, bagaimana bisa kita diam saja? Kita harus menemui ayah. Putri kedua kaisar memerintahkan tidak ada yang boleh masuk. Pergi semua dari sini. Kita harus menemui ayah, tidak ada yang bisa menghalangi. Ayah, aku mohon. Ayah, tolonglah. Atas perintah kaisar, memanggil keempat putri dan Yinping Said masuk. Menghadap kaisar. Kalian mengganggu kaisar, tahu dosanya. Ayah, nyawa manusia penting. Mohon ayah berbelas kasihan. Keluarga Jin selalu setia pada kaisar, mohon ayah memeriksa. Saudari ketiga dan suaminya selalu sangat akur. Ayah tega melihat mereka terpisah. Kami berani menjamin keluarga Jin tidak bersalah. Mohon kaisar memeriksa, menilai benar salah. Mohon kaisar berbelas kasihan. Kita bisa berunding dengan Tubo. Kita bisa menjelaskan pada Lu Dongzan. Cukup. Melihat kalian bersaudara, akhirnya bisa bersatu dan seia sekata. Bersama membela Zhao, yang aku senang. Tapi sayangnya apapun yang kalian lakukan, aku tidak bisa memenuhi keinginan kalian. Sekarang urusan negara yang penting. Jika aku hanya memikirkan keluarga dan melanggar hukum, bagaimana aku menghadapi rakyatku? Suami meskipun bersalah tapi tidak sampai mati. Meskipun harus mati tidak sampai menghukum seluruh keluarga. Di atas kepala kita ada dewa yang mengawasi. Pangeran pasti menjadi korban kejahatan orang jahat kali ini. Saya mohon ayahanda menyelidiki dan menemukan kebenaran. Jin Duolu bertanggung jawab atas pengiriman alat-alat upacara. Dia benar-benar tidak bisa lepas dari tanggung jawab. Jika kita tidak memberikan penjelasan kepada Tubo, tidak hanya kedua negara akan berperang. Negara-negara kecil lainnya juga akan mengambil kesempatan. Kalian tidak perlu memohon lagi, pulanglah. Ayahanda, jika Anda tidak mengampuni keluarga Jin, saya tidak akan pergi. Saya mohon ayahanda menarik kembali keputusan. Saya sudah memutuskan. Ayahanda, mengapa Anda begitu kejam? Mencapai kesuksesan besar pasti ada pengorbanan. Saya tahu Zhaoyang dan Jin Duolu sudah putus hubungan. Kamu bisa selamat dari bencana ini. Mengapa kamu masih terus memaksa? Anggap saja hubunganmu dengan pangeran sudah berakhir. Zhaoyang bukan orang yang takut mati. Bahkan jika Zhaoyang harus mati bersama keluarga Jin, saya tidak akan takut. Saya tidak hubungan hanya untuk memohon ayahanda memberi keluarga Jin kesempatan untuk hidup. Keselamatan satu keluarga tidak sebanding dengan keselamatan rakyat. Cinta pribadi dan kesejahteraan negara. Mana yang lebih penting, Zhaoyang? Kamu tidak bisa membedakan. Ayahanda, Zhaoyang ada banyak pria baik di dunia ini. Saya akan mencarikan pasangan lain untukmu, jangan ganggu kaisar lagi. Perkataan saya sampai di sini demi hubungan baik antara Tang dan Tubo. Keluarga Jin harus mati. Ayahanda, kaisar, saya mohon Anda memberi mereka kesempatan. Lapor kaisar, utusan Lu sudah masuk ke istana.
sedang menuju untuk mengawasi eksekusi keluarga Jin. Waktunya hampir tiba, Kaisar mohon, segera mengawasi eksekusi. Segera lakukan eksekusi. Mengapa ini terjadi? Ayahanda jangan. Kamu lihat Xiao Yang Jangan Barkentia pergi dari sini. Baik Kaisar. Ayahanda Kaisar jangan. Kaisar ayahanda. Zhao Yang jangan membuat saya sulit. Seseorang jaga pintu. Jangan biarkan siapapun masuk, semua orang di sini tidak boleh pergi. Saya ingin pergi.